Oke, halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas sebuah studi kasus yang dikirim oleh salah satu rekan kita ya, subscriber teman-teman. Kebetulan baru satu orang nih yang ngirim gitu kan ya, kasus satu soal latihan praktek Excel dari fmhernandito@gmail.com. Kayaknya kemarin waktu saya live, beliau ini memberikan komentar ya bahwasanya sudah mengirimkan di link, ternyata ya beliau ini yang mengirim teman-teman. Kalau teman-teman ada sebuah studi kasus yang mau kita pecahkan bersama-sama, silahkan teman-teman kirim filenya di link di deskripsi sudah saya sediakan. Nah, foldernya itu namanya adalah kasus dari subscriber. Ini teman-teman upload aja di sini. Lalu bagi teman-teman yang mungkin mau berlatih ya di sebuah studi kasus yang sama, teman-teman bisa download juga studi kasus yang ini. Terus nanti jawabannya juga akan saya upload di sini, teman-teman, sebagai acuan barangkali teman-teman bingung gitu kan ya. Dan video ini juga bisa menjadi sebuah panduan buat teman-teman belajar. So, langsung saja kita eksekusi. Nah, baik teman-teman semuanya, ini adalah overview dari soalnya ya. Saya akan perbesar karena ini cukup sempit. Ada berapa soal yang perlu kita isi nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 tabel yang perlu kita isi dan soalnya itu ada A, B, C, D. Harusnya sih makin ke kanan ini makin sulit ya. Harusnya sih seperti itu. Kalau analisa saya ya. Saya belum lihat juga, ini pertama kali saya buka, langsung saya coba kerjakan ya. Tapi kayaknya ya setelah saya membaca soal ini, terus saya bandingkan dengan soal dari yang sebelumnya kita kerjakan, nampaknya sih mirip-mirip gitu kan ya. Coba kita lihat aja seberapa menarik soal ini. So, langsung saja kita kerjakan mulai dari soal yang A. Nampaknya video kali ini akan panjang teman-teman. Nanti akan saya pertimbangkan untuk saya bagi menjadi beberapa part ya. Entah itu nanti akan menjadi 2 part, 3 part, ataupun 4 part. Tergantung dari berapa banyak durasinya. Oke, sip. Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah jabatan ini ya. Teman-teman kita baca dulu petunjuknya. Jabatan diambil dari karakter ketiga. Oke, karakter ketiga berarti yang ini ya. Satu nih, tengah-tengah. Satu artinya kepala, terus dua staff, dan tiga itu adalah operator. Oke, sip teman-teman. Maka ya, langkah pertamanya kita harus ambil terlebih dahulu karakter ketiganya menggunakan mid ya teman-teman. Koma, karakter ketiga yang akan kita ambil, dan satu karakter aja yang akan kita ambil. Kalau sudah, teman-teman tutup kurung. Oke, ini ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu kita ganti angka 1, 2, 3 ini menggunakan agar menjadi kepala, staff, dan juga operator. Caranya adalah teman-teman banyak cara menuju Roma. Bisa menggunakan if, choose, terus switch itu bisa. If bisa, VLOOKUP bisa teman-teman. Kali ini ya kita akan menggunakan function, nah choose saja. Choose teman-teman semuanya, ini adalah index numbernya, koma, kalau 1 itu berarti akan berubah menjadi kepala ya. Nah ini enaknya karena ini bebas gitu kan ya, nggak ada ketentuan seperti apa, yang penting hasilnya sama, jadi saya bebas mau menggunakan rumus apa. Beda kalau teman-teman sebelumnya di website belajarexcel.id, kalau misalnya teman-teman rumusnya nggak sesuai dengan permintaan dari kreatornya, maka teman-teman dianggap salah gitu kan ya. Kepala, berikutnya kalau kedua itu adalah staff, dan kalau yang ketiga itu adalah operator. Oke, sesimpel itu teman-teman. Ini sudah jadi. Oke, kita cek ya. Ini yang tengah-tengah 1 berarti kepala, tengah-tengah angka ketiga itu adalah staff, dan 2 adalah staff, sedangkan ini yang 3 adalah operator. Oke, harusnya udah sesuai ya teman-teman. Sip. Nomor 1 selesai. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Saya cek dulu OBS saya. Oke, sip. Yang kedua, yaitu adalah status. Status diambil dari satu karakter terakhir. Oke, satu karakter terakhir berarti kita cukup menggunakan function right seperti ini. Oke, M. M itu artinya merit, S artinya single. Kita sekarang pakai choose ya. Oke, choose index numbernya itu function satunya, jika dia itu M, maka tulisannya jangan sampai salah ya. Merit. Oke, jika dia S, maka dia single. Seperti ini ya. Sorry. M artinya merit, M artinya single. Bentar, kok ada yang salah ya?
Oh sorry, ini bukan choose teman-teman. Kalau choose itu kan mintanya 1, 2, 3 gitu kan ya, angka 1, 2, 3. Nah, karena ini dia itu alfabet, maka yang saya maksud itu bukan choose tapi switch. Ah, ini yang saya minta. Yang saya maksud bukan choose. Oke ya, teman-teman. Ini angka terakhirnya M berarti married, ini S single married single. Oke, harusnya udah bener ya, teman-teman. Oke, kita lanjut, teman-teman. Berikutnya adalah divisi. Divisi diambil dari satu karakter pertama berdasarkan tabel bantu. Oke, pertama kita akan ambil karakter pertamanya menggunakan function left seperti ini. Oke, ini adalah A. A itu artinya adalah distributor. Nah, sekarang kita langsung menggunakan VLOOKUP saja ya, biar lebih gampang. Caranya adalah ketik VLOOKUP seperti biasa, koma, lalu dia minta table array-nya teman-teman blok ya, boleh semuanya seperti ini, tekan F4, koma, lalu column index number, tabel nomor berapa yang akan diambil, yaitu adalah nomor 2, merujuk kepada divisi, 0 atau exact match. Kalau sudah teman-teman, copy ke atas. Saya perbesar ya. Oh, terlalu besar. Segini aja mungkin. Oke. A, distributor, terus B, engineering, terus ini D, quality control. Oke, harusnya udah benar nih teman-teman. Berikutnya adalah gaji pokok. Gaji pokok berdasarkan tabel bantu. Oke, karena ini sama ya teman-teman caranya, maka saya tinggal copy aja, terus ini saya ganti data referensinya aja. Seperti itu ya teman-teman. Kalau sudah, teman-teman tinggal paste ke bawah. Oke, ini harus sudah benar nih. Kita cek ya. Engineering 2.300.000. Engineering 2.300.000. Saya kasih tanda koma aja ya, biar lebih bagus. Terus distributor ini 2.500.000. Oke, betul. Dan produksi itu adalah 2 juta. Nah, ini ya. Nah, harus sudah benar nih teman-teman. Berikutnya adalah tunjangan anak. Tunjangan anak jika status sama dengan menikah dan mempunyai nikah dan punya anak ya. Berarti ini ada 2 kriteria nih. Jika menikah dan punya anak, maka masing-masing anak dapatnya Rp25.000. Oke ya. Sama dengan if pakai 2 kriteria berarti kita tambahkan N ya. Jadi 2 kriteria ini harus terpenuhi. Jika status dia itu pertama ini sama dengan married ya. Oke, koma, itu adalah ketentuan yang pertama jika statusnya menikah, dan ketentuan yang kedua adalah punya anak ya. Berarti H6 ini teman-teman lebih dari 0. Nah, lebih dari 0 itu artinya 1, 2, 3 gitu kan ya. Koma, maka 25.000 ya. 25.000 dikali dengan jumlah anaknya, yaitu adalah H6. Oke, koma. Nah, jika tidak, maka dia nggak dapat apa-apa ya. Teman-teman tekan 0 aja seperti ini. Oke, lalu berikutnya tinggal dipaste ke bawah. Kita coba rapikan terlebih dahulu, teman-teman. Ini 2 anak 50.000. Ah, nikah ya. Nikah punya anak dapat 50.000. Nikah punya anak 3, 75.000. Nikah punya anak 1, 25.000. Begitu. Nah, ini nikah belum punya anak nggak dapat. Oke ya. Ini single, nggak punya anak juga tidak dapat. Harusnya udah bener nih. Sip. Berikutnya adalah total gaji berdasarkan gaji pokok dan tunjangan anak. Ini gampang aja ya. Gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan anak. Udah sesimpel itu teman-teman. Paste ke bawah. Nah, berikutnya ini saya hidden aja ya, biar lebih gampang. Total seluruh berarti teman-teman pakai sama dengan ya, pakai sum. Lebih cepatnya adalah ALT sama dengan seperti ini. Sorry, saya ulangin ya, salah ketik. Saya ketik ALT sama dengan seperti ini dan enter. Oke. Gaji terbesar berarti pakai max. Terus terendah berarti pakai min. Jangan sampai salah blok ya. Terus rata-rata berarti average. Dan berikutnya adalah jumlah data menggunakan count, itu juga bisa, atau count E bisa ya. Karena ini ada angkanya, saya pakai count aja. Oke, 10 data. Sip, level 1 udah sesuai. Sekarang kita masuk level yang kedua. Harusnya makin sulit ya. Ini udah berapa menit ya? Kita lanjut dulu. Saya akan perbesar ya, biar teman-teman nontonnya enak. Oke, teman-teman baca soal lagi ya.
Yang pertama, status diambil dari satu karakter terakhir. Nah ini teman-teman, kita ambil dulu satu karakter terakhirnya menggunakan terakhir itu berarti paling kanan ya. Oke, ini adalah untuk karakternya teman-teman semuanya. Terus M sama dengan merit, S sama dengan ini sama kayak tadi ya teman-teman ya. Maka kita pakai function switch. Oke, koma kalau M sama dengan merit, kalau dia itu S berarti dia single. Kurung dan enter. Oke. Dah, jadi ya teman-teman sekalian, ini M berarti merit, ini S single, ini M merit single. Oke, ini udah benar. Ini kayaknya sama ya soalnya ya, mirip lah, tapi lebih sulit sih kayaknya sih, ada perbedaan sedikit, ada tambahan data-data ini. Tunjangan istri jika istri satu, bukan ya, jika kode status menikah, jika dia itu menikah maka 20% dari gaji pokok, terus jika status single maka 0. Oke, jadi gampang aja nih pakai if jika jabatan ini sama dengan merit ya, koma, maka dapatnya apa teman-teman? Dapatnya adalah 20% dikali dengan gaji pokok. Gaji pokoknya malah belum ada ya gaji pokoknya ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita cari. Koma, jika dia single maka dia nggak dapat apa-apa. Udah, sesimpel itu. Pasti 0 hasilnya karena bentar. Oh iya ya, gaji pokoknya di sini ya. Ini kan lagi salah ya. Ini saya salah baca nih, tunjangan istri. Tunjangan istri. Oh, tunjangan istri tuh di sini. Salah ya. Ini nggak berurutan soalnya nih. Walah. Saya taruh sini ya, teman-teman. Maka E7 dikali 20%. Oke, ini harus udah bener nanti nih. Ya, sementara hasilnya 0 nggak apa-apa ya teman-teman. Berikutnya kita pilih gaji pokok dulu deh. Gaji pokok ini ya, gaji pokok teman-teman semuanya. Oh, ternyata petunjuknya nggak berurutan. Oke ya, gaji pokok supervisor. Gaji pokok status. Ini nggak berurutan ya teman-teman ya. Makanya bingung jadinya ngerjainnya nih. Oke, ini berarti di sini jabatan ini harus diisi duluan. 101. Nah, ini pakai lookup ya teman-teman. Sama dengan kita ambil dulu karakternya. Di sini adalah left. Kita ambil 3 angka. Oke, 101. Save. Setelah itu teman-teman kita lakukan penarikan lookup. Oke, lookup, koma, terus data yang referensinya di bawah ya teman-teman. Ini kita blok. F4, 2,0. Oke, pasti NA. Kenapa teman-teman semuanya? Karena di sini hasil operasi left ini teman-teman, dia itu bentukannya adalah alfabet ya teman-teman, bukan sebuah numerik. Maka bagaimana caranya menjadikan numerik? Teman-teman gampang. Bisa ditambah 0, dikurangin 0, atau teman-teman kali 1 seperti ini bisa. Maka sekarang udah jadi. Oke ya. Sip, jadi nih. Berikutnya adalah gaji pokok ya. Gaji pokok itu gaji pokok itu supervisor sama dengan 3 juta. Oke. Foreman itu 2 juta dan mandor itu adalah 1,5 juta. Oke, teman-teman. Teman-teman, ini ada banyak cara ya, bisa pakai function if, switch dan seterusnya lah. Kira-kira kita pakai apa ya sekarang ya? Kita pakai function kayaknya lebih gampang itu pakai function switch ya. Ekspresinya adalah ini, koma, value satunya adalah supervisor, koma, kalau supervisor berarti 3 juta,
3E6, 3 juta ya. Koma, value kedua adalah foreman, koma, maka kalau foreman ini gajinya adalah 2E6, koma. Terus berikutnya mandor dapatnya 15E5, 1, 2, 3, 4, 5, oke betul. Dan berikutnya adalah operator berarti 1E6, tutup kurung dan enter. Dah jadi ya teman-teman. Kita rapikan dulu. Oke. Kita cek versuskan dengan yang bawah. Pertama ini adalah mandor ya, 1.500.000, benar nggak? Mandor 1.500.000, oke benar ini. Operator 1 juta, dan foreman 2 juta, supervisor 3 juta. Oke, ini nomor 2 udah benar. Berikutnya adalah tunjangan istri teman-teman semuanya. Jika bukan D7 ini harusnya adalah G7. Jika bukan G ya, F maksud saya. Jika F, salah. Jika F7 sama dengan merit maka 20%. Jadi langsung ya. Ini nggak dapat nih karena single. Ini juga single nggak dapat. Ini juga single nggak dapat. Nah, kita rapikan teman-teman. Kita hilangkan 2 angka di belakang komanya. Di sini kan 20% gitu kan ya. Teman-teman sama-sama tahu lah, 20% dari 1 juta itu adalah 200.000. Nah, ini udah bener ya. Ini 10%-nya adalah 300, berarti kalau 20%-nya adalah 600, oke. Dan ini, oke, harusnya udah benar. Sip, sekarang kita masuk ke uang lembur. Uang lembur adalah jumlah jam lembur dikali upah lembur per jam. Oh ini, upah lembur per jam. Nah, ini jumlah lemburnya. Oke, gampang aja nih teman-teman semuanya ya. Maka teman-teman tinggal kalikan aja sama dengan ini dikali dengan 5.000. Nah, jangan lupa teman-teman bikin absolut C5-nya ini agar dia tetap berada di C5, nggak bergerak kemana-mana. Tekan F4, enter. Yes, kita rapikan sedikit. Kita hitung dengan logika ya. Ini 10 jam lembur, 10 kali 5.000, ya 50.000. Ini 50 kali 50 kali 5.000, ya 5 kali 5, 25 ya. Oke, udah benar. Ini 5, 25. Oke, ini juga udah benar teman-teman. Nanti akan saya upload di Google Drive ya. Teman-teman silahkan cek. Kira-kira jawaban saya ini ada yang salah nggak ya? Kalau salah kita sama-sama belajar teman-teman. Oke, total gaji ini harusnya gampang ya. Total gaji berarti kan tinggal sama dengan gaji pokok ditambahkan dengan tunjangan istri ditambahkan dengan uang lembur. Kayak gini kan ya. Atau teman-teman pakai sum juga bisa, sama dengan ini, koma uang lembur. Enter. Sama aja hasilnya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Oke ya. Kita evaluasi. Oke, harusnya ini udah benar teman-teman. Ini juga sama ya, terbesar, terkecil gitu kan ya. Ini soal default ya. Rata-rata soal-soal tuh butuh kayak gini ya. Sum, average, terus max itu adalah apa ya? Fungsi menghitung standar yang wajib teman-teman kuasain. Ini rata-rata berarti pakai average. Dan ini jumlah data pakai count. Oke. Udah jadi teman-teman semuanya. Baik, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu adalah soal C, teman-teman, level ketiga. Harusnya ini makin sulit ya, teman-teman. Tapi kok saya lihat ini kategori apa ya, tipe soalnya tuh mirip-mirip gitu kan ya. Kayaknya nggak ada yang spesial gitu kan ya. Beda kalau kayak belajar Excel.id itu kan setiap levelnya menarik gitu kan ya, beda-beda. Ini kayaknya lebih ke arah mirip-mirip. So, tapi nggak apa-apa, kita kerjakan. Pertama itu adalah metode. Ini ya, museum. Oke, berarti teman-teman ini kita ambil karakter terdepannya ya. Atau karakter paling kiri. Oke, ini udah jadi nih. P sama dengan perpustakaan, L sama dengan laboratorium. Gitu kan yang diminta ya. Berarti teman-teman, karena ini adalah tipe datanya itu horizontal gitu kan ya. Horizontal tuh kayak gimana? Ya,
datanya itu headernya ada di sebelah kiri dan datanya di entry ke kanan terus gitu kan. Ini tuh namanya adalah data yang horizontal. Maka teman-teman kita selesaikan dengan function lookup seperti ini, koma, lalu kita blok di sini ya teman-teman. Tekan F4, 2,0, tutup kurung dan enter. Oke, jadi. Kita cek terlebih dahulu. P, ini P perpustakaan. Oke, L laboratorium, S sama dengan study tour, dan berikutnya adalah apa lagi nih? M sama dengan museum. Oke, ini harus sudah benar. Terus berikutnya adalah teman-teman grup. Grup diambil dari satu karakter terakhir, satu perorangan dua kelompok. Oke. Kita ambil dulu karakter terakhirnya. Ini ya. Lalu karena ini sifatnya adalah angka dan angkanya itu berurutan 1 2 1 2, kita itu gampangnya pakai function choose, teman-teman. Oke, choose ini index numbernya adalah hasil dari penggunaan function write gitu kan ya, operasi write. Terus value 1, nah 1 kita ganti menjadi perorangan. Dan kalau 2 kita jadikan kelompok. Kurung enter. Oke, jadi ya teman-teman. Kita cek ya. 1 ini perorangan, 2 ini kelompok. Kelompok perorangan. Oke, ini harus sudah benar. Berikutnya adalah tahun ya teman-teman. Diambil dari dua karakter dari karakter kedua. Berarti ini 2306 nih teman-teman semuanya. Kita ambil dulu teman-teman. Meet ini karakter nomor 2 yang diambil adalah 2. Kayak gini ya teman-teman. Oke, save. Sorry. Oke, 05 udah bener nih. Sekarang kita masukkan logikanya. Jika 04 maka 2004, jika 05 maka 2005, jika 06 maka 2006. Oke. Ini mah gampang banget ya. Teman-teman tinggal tambahkan 20 aja di depannya teman-teman ya. 20 tambah ini. Sorry, nggak bisa ya. Bukan 20 berarti teman-teman. Tambahkan 2000. Nah. Udah sesuai ya teman-teman semuanya ya. Udah sesuai teman-teman semuanya. 04 2004, 05 2005, 06 2006. Berarti kan di sini harusnya 2006 sampai dengan 2004, 2005, 2006. Oke, ini udah bener nih. Isinya sesuai dengan yang diharapkan. 2005, 6 seperti itu ya. Sip. Berikutnya adalah nilai akhir teman-teman. Nilai akhir 40% dari nilai riset dan 60% dari makalah. Wah, ini mah gampang ya. Teman-teman pakai aritmetika dasar aja. Sama dengan riset ini bobotnya berapa? Riset ini bobotnya adalah 40% ya. Berarti ini dikali dengan 40%. Oke, ditambahkan dengan ini bobotnya adalah 60%. Kurung dan enter. Oke, ini harus udah jadi. Oke, betul ya. Kita copy dulu ke bawah dan kita paste. Nah, gini, kita mau ngetes dulu logikanya ya. Ini kan 40% ya. Coba 85 ini kita kali 40%. Sama dengan 85 ini dikali 40%. Oke. Dan ini kita kali dengan 60%. Oke, kita jumlahkan ya. Sama ya, 88. Artinya apa? Jawaban kita udah benar. Oke, good. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ketemu lagi ya. Total seluruh nilai bla 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 gitu kan ya. Kita grade dulu aja deh. Lebih dari 90 sama dengan A. Saya pindahkan. Oke, ini mah gampang ya, fungsi statistik ya. Saya pindahkan ke sini untuk logikanya teman-teman, soalnya teman-teman. Saya perbesar ya. Grade ini ya, dilihat dari sini. Jadi teman-teman kita pakai function if saja, lebih gampang ya. Jika logical testnya adalah ini lebih dari sama dengan 90, maka A, Oke. Berikutnya adalah jika
Berikutnya adalah jika ini ya teman-teman. Sorry, salah. Jika I7 ini lebih dari sama dengan sekarang adalah 80, maka dia itu grade-nya B. Terus berikutnya jika ini lebih dari sama dengan 70, maka dia itu C. Terus jika I7 ini lebih dari sama dengan 60 ya. 60, maka dia itu D. Nah, sekarang masuk ke logika yang terakhir. Jika I7 ini kurang dari 60, maka dia E. Ini soalnya salah nih teman-teman ya. Kenapa kok saya bilang salah? Coba deh kita hitung dengan logika. Ini asal yang bikin nih. Nih, di sini ini yang salah nih teman-teman semuanya. Coba. Ini nilai akhir lebih dari sama dengan 60. Berarti kan 60 juga kena gitu kan ya. Nah, di sini nilai akhirnya adalah kurang dari sama dengan 60. Yang bener ini 60 ngikut ke kurang dari atau ngikut ke lebih dari gitu kan ya. Itu kan nggak jelas ya. Tapi nggak apa, saya tentukan aja di sini akan saya ganti yang ini kurang dari 60 gitu aja ya. Biar kita nggak pusing. Kalau sudah, teman-teman tinggal di duplicate ke bawah. Oke, kita cek. 88B 62 berarti D ya teman-teman. Terus 75 70. Nah, ini C. 58 ini, nah di bawahnya 60 ya, E. 91A 76. Ini 70-an ya, betul. 48 dia masuknya E. Oke, harusnya udah benar. Saya hidden. Nah, ini total seluruh nilai ya. Berarti total seluruh nilai ini emang nggak ada ya total seluruh nilai ya? Nilai di total gitu ya? Kayaknya aneh sih. Menurut saya sih aneh ya. Nilai itu biasanya jarang di total, teman-teman. Kecuali kalau dia itu sales, omset itu biasanya di total. Tapi kalau nilai siswa sampai di total semuanya, aneh sih menurut saya. Tapi nggak apa-apa. Ini soalnya seperti itu, kita kerjakan aja. Terbesar berarti max, teman-teman. Dan ini terendah berarti min, sekali lagi. Dan ini adalah rata-rata, berarti pakai average. Dan ini jumlah data pakai count. Oke, selesai untuk soal yang C. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Ini raja terakhirnya nih teman-teman, yang D ya. Oke, saya perbesar terlebih dahulu. Oh, ini kok soalnya mirip kayak ini ya. Ini soalnya mirip kayak yang di bisa Excel loh teman-teman semuanya. Beneran deh. Tapi saya lupa di kode yang mana ya. Oke, teman-teman. Coba kita cek di sini ya teman-teman. Pertama, dia minta nama dan merek. Bahkan kode-kodenya sama persis loh. Nama barangnya, terus berikutnya adalah harga pokok. Ini juga, ini cuma diganti ininya doang gitu kan ya. Padahal ini sama persis gitu kan. Terjualnya pun juga sama loh gitu kan ya. 7175. Oke. Terus harga jualnya, harga jual juga sama. Diskon, dia minta diskon. Bonus, dia juga minta bonus teman-teman. Bahkan ya, bonusnya itu juga sama gitu kan ya. Apa itu bonusnya? Tas keren gitu kan ya. Ini juga sama, tas keren. Oke ya, jadi kesimpulannya soalnya sama persis gitu kan ya. Dan sudah saya buatkan videonya di sebelumnya. Oke ya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih banyak buat teman-teman sudah menonton. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, bisa Excel.